Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Afghani, channel yang membahas seputar lowongan kerja untuk teman-teman semua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. PT Kereta Api Pariwisata, disingkat KA Wisata atau Indorail Tour, adalah bagian dari PT Kereta Api Indonesia Persero yang bergerak di bidang layanan pariwisata dengan basis kereta api. Wilayah operasional dari PT KA Pariwisata meliputi kawasan Nusantara, Bali, Toraja, Sumatera, Jawa, Imperial, dan Priority. Selain itu, PT KA Pariwisata juga menyelenggarakan jasa tour and travel seperti pemesanan tiket, paket perjalanan wisata dengan kereta api, dan pengoperasian kereta api di Museum Kereta Api Ambarawa. Saat ini, PT Kereta Api telah menetapkan berbagai strategi dan program untuk menjadi solusi transportasi terbaik Indonesia melalui pengembangan dan inovasi berbagai layanan dalam membangun konektivitas transportasi multimoda yang memudahkan pelanggannya. Program dari PT Kereta Api Indonesia ini diharapkan dapat memajukan sektor pariwisata di Indonesia. Keragaman budaya antar daerah di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan potensi sumber pendapatan daerah, serta memperkenalkan para putra-putri Indonesia akan keindahan budaya dan wisata di Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Layanan terbaik, keamanan, dan kenyamanan menjadi prioritas utama yang dilakukan oleh PT KA Wisata. Hal ini dalam rangka memberikan kepercayaan pada masyarakat pengguna jasa PT Kereta Api Indonesia. Dikutip dari website resmi PT Kereta Api Pariwisata yaitu recruitment.kawisata.id. Diinformasikan saat ini PT Kereta Api Pariwisata sedang membuka lowongan kerja untuk teman-teman semua. Teman-teman bisa salin link yang ada di sini. Teman-teman bisa klik lowongan. Selanjutnya teman-teman bisa klik postingan yang ini, kemudian klik read more. Untuk seleksi penerimaan Customer Service on Train Batch 2 penempatan wilayah KCI Jabodetabek tahun 2022. Untuk deskripsinya, 1. Memberikan informasi atau himbauan mengenai stasiun pemberhentian atau stasiun tujuan dan transit, buka tutup pintu, keselamatan, gangguan perjalanan kereta rel listrik, dan kebijakan perusahaan. Kedua, mencatat atau mengisi segala sesuatu kejadian tidak normal selama perjalanan kereta rel listrik. Ketiga, berkoordinasi terkait kendala teknis atau kejadian tidak normal dalam perjalanan kereta rel listrik kepada masinis, koordinator wilayah, dan pegawai lainnya yang terkait dengan kendala tersebut. 4. Memberikan layanan dengan ramah, sopan, informatif, dan komunikatif. Kemudian untuk persyaratan khusus, 1. Warga negara Indonesia, pria atau wanita, belum menikah, usia saat melamar minimal 18 tahun dan maksimal 25 tahun. Tinggi badan minimal pria 165 cm dan wanita 160 cm. Dan berat badan ideal. Pendidikan SMA atau SMK dengan nilai rata-rata ijazah 6,5. Sehat jasmani dan rohani. Tidak berkacamata, tidak bertato, dan tidak bertindik untuk pria. Kemudian berpenampilan menarik dan rapi, menguasai minimal 2 bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia secara aktif, jujur dan berintegritas tinggi, diutamakan memilih teknik vokal yang baik, memiliki jiwa melayani yang tinggi, mampu bekerja di bawah tekanan dan bekerja dalam sistem shifting, tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai ASN, TNI atau Polri atau institusi lainnya, tidak pernah menggunakan atau terlibat narkoba atau psikotropika dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang, surat vaksin COVID-19 yaitu
vaksin booster atau vaksin ketiga, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja perusahaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bertanda tangan di atas materai 10.000. Kemudian untuk tahapannya, pertama teman-teman bisa follow Instagram @kawisata, kemudian cara melamarnya teman-teman bisa kunjungi website resmi yaitu https://recruitment.kawisata.id. Batas akhir lamaran tanggal 21 September 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Pengumuman lulus administrasi tanggal 23 September 2022. Tes wawancara tanggal 24 sampai 25 September 2022 dan pengumuman tes akhir tanggal 26 September 2022. Untuk prosedur registrasi, satu, calon pelamar yang belum memiliki akun terlebih dahulu melakukan registrasi dan upload dokumen sesuai persyaratan lamaran. Kemudian, tidak menerima upload lamaran melalui email. Upload lamaran melalui email akan otomatis dihapus dan email di blacklist. Calon pelamar wajib memastikan bahwa email yang digunakan pada saat registrasi adalah email aktif, dan data yang diinput harus sesuai dengan identitas diri seperti KTP, ijazah, dan lain-lain, serta tidak melakukan perubahan data atau dokumen setelah melakukan update saat proses rekrutmen selesai. Calon pelamar yang sudah memiliki akun di website recruitment.kawisata.id harus memastikan bahwa dokumen persyaratan lamaran sudah terupload di akun pelamar yang ada di website. Bagi calon pelamar yang berminat mengikuti rekrutmen seleksi formasi ditawarkan, wajib melakukan proses update pada akun masing-masing dan hanya bisa mengikuti satu event rekrutmen saja. Bagi calon pelamar yang sudah melakukan upload dan melengkapi data, tetapi tidak melakukan proses apply di akunnya, maka dianggap tidak mengikuti kegiatan rekrutmen ini. Seluruh informasi mengenai rekrutmen hanya bisa dilihat melalui website resmi PT Kereta Api Pariwisata dengan alamat https://recruitment.kawisata.id. Rekrutmen PT Kereta Api Pariwisata tidak dipungut biaya apapun dan tidak menggunakan sistem refund atau penggantian biaya transportasi maupun akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen, dan dimohon untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan untuk membantu meluluskan peserta rekrutmen. Seleksi penerimaan pekerja menggunakan sistem gugur dan keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Seleksi penerimaan pekerja menggunakan sistem gugur dan keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya teman-teman bisa klik register. Selanjutnya teman-teman bisa masukkan nama lengkap teman-teman, kemudian kota lahir, lalu tanggal lahir, kemudian isikan nomor NIK, nomor KTP, kemudian alamat email aktif, lalu password dan konfirmasi password. Setelah itu teman-teman bisa klik yang ini, lalu klik register. Setelah itu teman-teman bisa buka Gmail teman-teman, lalu carikan notifikasi KA Wisata, kemudian klik aktivasi akun. Kemudian masukkan email yang terdaftar tadi, kemudian passwordnya, lalu klik yang ini, lalu klik login. Kemudian teman-teman bisa isikan nama lengkap, kemudian tempat lahir dan tanggal lahir, lalu pilih juga jenis kelamin dan status pernikahan. Kemudian kewarganegaraan teman-teman bisa pilih dan pilih juga agamanya. Setelah itu teman-teman isikan alamat tempat tinggal teman-teman. Seperti teman-teman bisa pilih provinsi, kabupaten atau kota, kemudian kecamatan dan kelurahan, lalu nomor handphone dan alamat sesuai KTP. Setelah itu teman-teman isi juga nomor NPWP jika ada, lalu tinggi badan dan pengalaman kerja teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa klik update. Setelah itu teman-teman bisa klik pendidikan untuk update pendidikan. Kemudian teman-teman bisa pilih jenjang pendidikan, lalu teman-teman isikan nama sekolahnya, kemudian jurusannya, lalu pilihlah kota atau kabupatennya, kemudian tanggal lulus, lalu nilai rata-rata UAN atau IPK-nya, kemudian nilai rata-rata ijazah SMA, lalu teman-teman pilih juga akreditasinya. Setelah itu teman-teman bisa klik submit.
Selanjutnya teman-teman bisa upload foto terbaru teman-teman, kemudian upload juga full foto teman-teman yang terbaru. Selanjutnya teman-teman bisa upload identitas KTP, kemudian ijazah, SLTA, kemudian sertifikat TOEFL jika ada. Lalu teman-teman bisa juga upload transkrip nilai UN SLTA. Setelah itu teman-teman bisa klik upload. Selanjutnya teman-teman bisa klik kartu pendaftaran. Untuk cara mendaftar pekerjaannya teman-teman bisa klik lowongan. Kemudian teman-teman bisa klik lowongan yang ini, lalu klik read more. Selanjutnya teman-teman scroll ke bawah, lalu teman-teman bisa klik apply. Semoga teman-teman yang ingin melamar kerja di PT Kereta Api Pariwisata dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.